السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nama seorang nabi menjadi sebuah nama salah satu surah di dalam Al-Quran. Disebutkan tentang nabi ini kisahnya di 3 tempat di dalam Al-Quran, dan disinggung pada tempat yang lainnya pelajaran yang terkait dengan nabi yang agung ini. Beliau adalah Nabi Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salam diutus kepada suatu kaum di negeri yang bernama Ninawa dari negeri Mosul, dan kaumnya tidak beriman kepada nabinya. Namun mereka menjadi satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala khususkan tatkala sudah melihat dari siksaan, lalu mereka bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, kemudian siksaannya diangkat dari mereka. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Andai kata ada suatu penduduk negeri yang keimanan mereka memberi manfaat kepada mereka tatkala siksaan sudah datang, maka penduduk negeri itu adalah kaum Nabi Yunus. Karena tidak pernah terjadi sebelumnya ada penduduk negeri yang mereka membangkang terhadap nabinya, begitu siksaan datang lalu siksaannya diangkat. Umumnya penduduk kaum apabila siksaan datang, mereka telah melihat tanda-tandanya, maka siksaan tersebut meratakan mereka dan membinasakan mereka. Nah, itu Nabi SAW pernah melihat mendung pada suatu hari, maka beliau bergetar. Ditanyakan kepada beliau tentang hal tersebut, beliau berkata, suatu kaum di dalam Al-Quran dibinasakan dengan tanda itu. Mereka melihat tanda di langit, mendung, mereka kira itu adalah hujan, ternyata itu adalah siksaan yang membinasakan mereka. Maka andai kata ada suatu penduduk negeri yang ketika melihat siksaan keimanan mereka bermanfaat, itu adalah kaum Nabi Yunus. Begitu mereka melihat siksaan, di dalam buku-buku tafsir disebutkan berbagai kisah tentang hal tersebut, tapi zahir ayat cukup untuk mengambil renungan. Begitu mereka melihat siksaan, yang namanya siksaan penuh dengan kengerian, maka mereka disebutkan segera bertobat. Dan ini mencakup seluruh penduduk negeri itu. Semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman di dalam bahasa ayat.
maka disingkaplah untuk mereka siksaan yang menghinakan di kehidupan dunia, dan kami berikan kenikmatan untuk mereka kehidupan hingga waktu yang telah ditentukan. Maka ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua disebutkan di surah Al-Anbiya tentang kisah para nabi. Di antaranya Allah firman, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan Dhannun, yaitu Dhannun artinya pemilik ikan, kawannya ikan, atau orang yang ada kejadian dengan ikan. Itulah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah lengkapnya bagaimana beliau ditelan ikan, akan ada di tempat yang ketiga. Ketika beliau keluar, maksudnya keluar meninggalkan penduduk negerinya, mughadiban, dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Nah, ini letak kesalahan yang terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan kepada kita semua berbagai pelajaran. Pelajaran yang pertama, para nabi itu adalah wali-wali Allah, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dari syarat wali Allah itu dia tidak melakukan kesalahan. Boleh saja dia jatuh di dalam dosa dan kesalahan, tetapi dia tetap adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena pokok dari wali Allah adalah keimanan dan ketakwaan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak ada kesedihan. Itulah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Dan terdapat juga di dalam ayat ini bagaimana harusnya seseorang itu di dalam berdakwah dia memiliki dari kesabaran terhadap apa yang menimpanya dan meninggalkan dari akhlak marah ini. Karena itu di dalam syariat kita telah dilarang akan hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, fasbir li hukmi rabbik ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالآراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Hukum Rabbmu mencakup hukum kauniyah dan hukum syariah. Sabarlah engkau terhadap ketentuan dan takdir Allah yang pahit maupun yang buruk. Sabarlah engkau di dalam menjalankan perintahnya dan sabarlah engkau di dalam meninggalkan larangannya. Ini semuanya tercakup di dalam hukum Allah. Sabarlah engkau terhadap hukum Allah dan jangan engkau seperti orang yang punya kejadian dengan ikan besar, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dia berdakwah dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia dicela dengan hal tersebut. Andai kata beliau tidak diliputi oleh nikmat dari Allah, dibahasakan di dalam ayat laula an tadarakahu, dan idrak itu diliputi oleh sesuatu dari segala penjuru, menunjukkan bahwa seorang hamba tidak ada daya dan upaya yang dia miliki. Apa yang menyebabkan dia lepas dari siksaan, apa yang menyebabkan dia berada di atas petunjuk, itu adalah semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata bukan ia diliputi nikmat dari Rabbnya, maka dia akan terbuang di al-ara, di tanah lapang, dalam keadaan dicela, dalam keadaan ia tidak terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan dicela terhadap perbuatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dan menjadikannya sebagai orang-orang yang salih. Maka itulah Nabi Yunus alaihi salam dijadikan hal ini pelajaran untuk kita semua tentang jeleknya dari akhlak marah tersebut, sifat yang tidak terpuji pada seorang muslim dan muslimah.
Karena itu telah datang di dalam syariat ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasan-penjelasan bagaimana menghindari akhlak yang buruk ini. Maka dikatakan wadannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi. Beliau menyangka bahwa kami tidak mampu terhadapnya. Sangkaan di sini juga pada hal yang dengannya Nabi Yunus menyangka baik kepada Rabbnya. Karena seorang hamba itu kadang dia berbuat jatuh di dalam dosa, dia melihat dari luasnya rahmat Allah, besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat terdapat peringatan di sini agar supaya seorang itu mengontrol sangkaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanada fi dhulumat, maka setelah kejadian yang menimpanya ditelan oleh ikan, dia pun memanggil di tengah kegelapan. Abdulumat artinya kegelapan di atas kegelapan. Kata para ulama ahli tafsir, berkumpul padanya berbagai jenis kegelapan. Kegelapan di dalam lautan, kegelapan di tengah malam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Maka di dalam kegelapan yang berlapis kegelapan tersebut, beliau pun fanada, memanggil dengan suaranya. Dan kata nida dalam bahasa Arab itu adalah panggilan dengan suara yang keras. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau berucap, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini 3 rukun di dalam doa Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama, beliau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tauhid itu adalah sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan jangan berharap dari keselamatan tanpa ada dari tauhid itu. Kemudian yang kedua, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih, menyanjungnya, meninggikannya dan mensucikannya dari segala aib. Dan itulah perkara para nabi dan para rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Maha suci Allah Rabbil Izzah dari segala kejelekan yang mereka ucapkan, dan sungguh selamat jalannya para nabi dan para rasul. Sebab itulah pujian yang merupakan jalan para nabi dan para rasul. Kemudian yang ketiga, Nabi Yunus menyebutkan kondisi dirinya. Dia akui akan dosa-dosanya. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya dulunya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan terdapat bahwa kezaliman itu banyak bentuknya. Karena itu kata para ulama, zalim itu ada 3. Yang pertama adalah syirik akbar. Nah ini dijauhkan dari para nabi dan para rasul. Kezaliman yang kedua adalah dosa selain dari kesyirikan antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dari kezaliman adalah kezaliman terhadap manusia yang lainnya. Maka kata zalim itu luas cakupannya. Dan Nabi Yunus alaihi salam di sini beliau mengakui apa yang beliau telah lakukan, dan beliau menganggap dirinya zalim di dalam hal tersebut. Karena itu beliau memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini doa disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Doa Nabi Yunus ini, ma da'a biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajabalah. Tidaklah seorang muslim itu membaca doa ini pada suatu hal apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Dan ini menunjukkan bahwa doa-doa itu hendaknya dibarengi dengan hal-hal yang dengannya menunjukkan pujiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungannya dan pembesarannya. Semakin dia tampakkan dari kepapahannya, dia akui dari dosa-dosanya, dia sesali akan kesalahannya, maka akan menjadi besar sebab dikabulkan doanya. Karena itu di kelanjutan ayat berikutnya dikatakan, fastajabna lahu, kami jawab doa Nabi Yunus ini, kami kabulkan. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia
dari gundah gulana yang menimpanya, dari al-gham yang sangat dahsyat tersebut di dalam perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah di tempat yang kedua dan disifatkan dengan sifat keimanan. Syarat untuk keselamatan, kebebasan dari musibah dan malapetaka itu adalah keimanan. Kemudian lebih lengkapnya bagaimana beliau meninggalkan kaumnya, itu disebutkan di tempat yang ketiga di surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun fa amanu bihi famatta'nahum ila hin." Wa inna Yunus laminal mursalin. Sungguhnya Nabi Yunus itu termasuk dari para rasul. Disebutkan beliau adalah dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi saja. Beliau adalah nabi dan rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika beliau lari menuju kepada perahu yang sudah penuh. Jadi begitu beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, beliau melihat perahu. Orang-orang di perahu mengenal Nabi Yunus. Maka mereka pun mengikutkan Nabi Yunus walaupun perahu itu sudah penuh. Maka di tengah perjalanan terjadi kejadian yang harusnya di tengah perahu itu ada yang diturunkan agar supaya perahunya berimbang. Maka terjadilah undian pada saat itu, maka Nabi Yunus alaihissalam yang tertimpa dan terpilih agar supaya dia dibuang. Maka itulah yang disebutkan fasahama fakana minal mudhadhin. Maka ia pun terpilih, jatuh padanya undian, maka beliau termasuk orang yang dilemparkan dari perahu itu. Dan disebutkan di dalam buku-buku tafsir bahwa setiap kali diundi nama Nabi Yunus yang masuk. Padahal mereka sudah 3 kali mengundinya, tapi selalu nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Iya. Faltaqamahul hut. Maka ia pun ditelan oleh ikan besar. Wa huwa mulim. Dan dia dalam keadaan dicela. Dicela dalam karena melakukan perbuatan yang dengannya beliau dicela. Itulah yang disebutkan pada surah Al-Anbiya yang telah kita bacakan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata Nabi Yunus alaihi salam ini bukan dari orang-orang yang banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Maka terdapat bahwa tasbih itu adalah hal yang agung. Apa makna tasbih di sini? Sejumlah ahli tafsir mengatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan di antara tasbihnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa tasbih dia banyak melakukan salat. Karena Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan besar, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu zahir dari bahasa Al-Quran, beliau ditelan oleh ikan tanpa melukai Nabi Yunus. Tanpa melukai Nabi Yunus. Maka beliau pun berada di dalam perut ikan, beribadah kepada Allah, bertasbih, dan ia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna zikir. Dan di antaranya ada yang menyebutkan makna salat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintah untuk selalu melakukan salat ini. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini apabila tertimpa perkara-perkara yang berat, tertimpa hal-hal yang besar, maka para nabi dan para rasul banyak melakukan salat. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum ma'as sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kadang dada engkau Nabi Muhammad sempit terhadap apa yang mereka katakan, saking banyaknya celaan dan gangguan dari kaum musyrikin. Tapi Allah perintah,
maka engkau tasbihlah, memuji Rabbmu, dan jadilah engkau menjadi orang-orang yang sujud, tergolong kepada orang-orang yang sujud, dan beribadahlah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Maka ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih tentang sifat para nabi, wa kanu idza hazabahum amrun faza'u ila shalah. Adalah para nabi itu apabila mereka dirundung oleh perkara yang sangat dahsyat, yang sangat besar, mereka bersegera untuk melakukan salat. Andai kata Nabi Yunus bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, maka dia akan berdiam di perut ikan hingga hari kiamat. Maka fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kami pun melemparkannya di ara, di tempat yang lapang, dalam keadaan dia saqim, dalam keadaan dia sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuknya pohon dari yaqtin, sejenis labu, di mana beliau yang keluar dari perut ikan dalam kondisi kurus, dalam kondisi sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah tumbuhkan pohon labu di sekitarnya, dipakai untuk berteduh, dan dia minum dari labu tersebut, memakan darinya. Dan itu semuanya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Yunus alaihi salam, dan bagaimana taubat beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih daripada itu. Iya. Maka fa'amanu, kaumnya pun beriman. Ini tempat yang ketiga. Semuanya disebutkan syarat keimanan. Dan itulah yang menyelamatkan di dalam kehidupan tauhid, dan selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famatta'nahum ilahin. Maka kami pun memberi nikmat kehidupan untuk mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin Jumat-Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu lembaran-lembaran pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, hamba yang dipilih dan didekatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula dengan kita yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, yang banyak berbuat kekeliruan dan hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kekurangan dan banyak hal yang harusnya selalu kita perbaiki. Karena itulah hendaknya setiap muslim dan muslimah selalu memikirkan bagaimana untuk memperbaiki keadaan dirinya, melihat dari kisah-kisah para nabi dan para rasul, agar supaya dia mendapat pelajaran di belakang hal tersebut. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Sungguhnya telah ada pada kisah-kisah para nabi itu pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang memiliki hati. Bukanlah kisah mereka adalah hal yang diada-adakan, tapi itu adalah rincian dari kitab, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kadzalika wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan sungguh kami telah menyebutkan berbagai kisah dari para rasul. Semua hal itu untuk menguatkan hati engkau, wahai Nabi Muhammad. Maka kisah-kisah ini harusnya kita mengambil pelajaran darinya dan menguatkan hati-hati kita agar supaya teguh di atas ketaatan, kemudian teguh di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan, siapa yang keluar dari ketaatan, apalagi itu dalam kondisi menolong agama Allah, dakwah di jalan Allah, lalu dia meninggalkannya, maka itu artinya dia mengganti sesuatu yang berharga dengan hal yang hina. Dan di belakang hal tersebut dikhawatirkan turun dari ujian dan cobaan. Dan terdapat di dalam kisah ini bahwa siksaan dan hukuman kadang disegerakan di kehidupan dunia, dan itu adalah bagian
dari hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Kemudian di dalam kisah ini juga terdapat bahwa sebagian musibah cobaan dan adab yang menimpa seseorang kadang membuat keadaannya menjadi lebih baik. Iya, Nabi Yunus alaihi salam tertimpa dari ujian dan cobaan, tetapi setelah itu beliau bertobat. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya pun beriman disebabkan karena hal tersebut. Hikmah yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk mereka kaumnya beriman, maka itu pun menjadi sebab mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kisah ini terdapat bagaimana pentingnya ketakwaan, menjaga diri di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, memuji dan menyanjung Allah serta memperbanyak zikir. Maka itu adalah jalan keluar dari segala permasalahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berbagai berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنماكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة ومن عاونهم من المنافقين والمرتدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعله في نهره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله